Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Muti dengan NIM 103012400010. Perkenalkan, saya Wulan Agustin dengan NIM 103012412447. Perkenalkan, nama saya Mutia Gani Hanifah dengan NIM 1030124000181. Nama saya Ali Syakirana Nindya dengan NIM 10301204000231. Menjelaskan tentang konsep database. Database adalah kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Konsep utama basis data mencakup entitas, atribut, dan relasi. Basis data dikelola dengan menggunakan sistem manajemen basis database atau yang bisa disebut DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Dan ada berbagai jenis basis data, termasuk relasional, menggunakan tabel dengan hubungan antar data, dan non-relasional seperti basis data dokumen atau graf. Tujuan utama basis data adalah memastikan data tetap terstruktur, aman, dan mudah diakses untuk pengambilan keputusan dan operasional bisnis. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan pemrosesan file tradisional dibandingkan dengan sistem basis data. Pemrosesan file tradisional ini memang punya beberapa kelemahan dibandingkan efisiensi sistem basis data. Jadi yang pertama itu redundansi data atau datanya ganda. Jadi setiap program atau aplikasi bisa memiliki file datanya sendiri sehingga sering terjadi data ganda yang mana data ini sama dan disimpan di banyak tempat. Ini bisa menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan, inkonsistensi data jika ada perubahan yang tidak diperbarui di semua tempat penyimpanan data tadi. Yang kedua ada inkonsistensi data. Karena data yang sama bisa disimpan di banyak file yang berbeda, perubahan di suatu file tidak otomatis diperbarui di file lain. Jadi akibatnya kemungkinan data menjadi tidak sinkron atau tidak sesuai antar filenya. Yang ketiga itu sulitnya akses data. Jika ingin mengambil data dari beberapa file sekaligus, prosesnya bisa sangat rumit dan lambat. Setiap file mungkin memiliki format yang berbeda, sehingga harus ada program khusus untuk mengelolanya. Yang keempat adalah keamanan data itu sendiri sangat lemah. Tidak ada sistem kontrol akses yang baik, sehingga siapa saja yang bisa membaca atau mengubah file tanpa izin. Ini bisa menyebabkan kebocoran atau kerusakan data tidak disengaja yang bisa merugikan pemilik data. Yang kelima adalah sulitnya pengelolaan data. Jadi jika ada pembaruan atau perubahan di dalam struktur file, semua program yang menggunakannya juga harus diperbarui. Hal ini menyulitkan pengelolaan dan membuat sistem kurang fleksibel. Yang keenam, tidak mendukung multi-user dengan baik. Jadi pemrosesan file tradisional biasanya tidak mendukung banyak pengguna mengakses dan mengedit data secara bersamaan. Jadi jika ada beberapa orang yang ingin mengubah data, terjadi konflik atau kehilangan datanya. Nah, karena kelemahan-kelemahan ini, sistem basis data modern dikembangkan untuk mengatasi masalah dalam pemrosesan file tradisional ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan atau keunggulan pendekatan basis data. Pendekatan basis data memiliki keunggulan dibandingkan metode tradisional dalam pengolahan informasi. Salah satu kelebihannya adalah pengurangan redundansi data karena penyimpanan dilakukan secara terpusat sehingga menghindari duplikasi yang sering terjadi dalam sistem berbasis file. Dengan struktur ini, data hanya disimpan sekali dan dapat diakses oleh berbagai aplikasi yang tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengolahan data. Selain itu, sistem basis data menerapkan aturan validasi dan batasan seperti primary key dan foreign key yang memastikan integritas serta konsistensi data. Dengan adanya aturan ini, kemungkinan terjadinya inkonsistensi data dapat diminimalisir, sehingga keakuratan informasi tetap terjaga. Keamanan juga menjadi keunggulan utama dalam pendekatan berbasis data. Sistem manajemen basis data menyediakan mekanisme kontrol akses yang memungkinkan setiap pengguna memiliki hak akses tersebut, baik untuk membaca, menulis, maupun mengedit data. Dengan demikian, hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan perubahan pada data, mengurangi risiko kebocoran, atau memanipulasi informasi oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, akses data menjadi lebih cepat dan efisien berkat penggunaan bahasa query seperti SQL yang memungkinkan pengguna mengeksekusi pencarian dan pengolahan data dalam waktu singkat, dibandingkan dengan metode manual yang lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dari segi penggunaan, pendekatan berbasis data juga mendukung lingkungan multi-user, di mana banyak pengguna dapat mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan tanpa mengganggu integritasnya. DBMS mengelola transaksi dan kontrol konkurensi dengan baik, sehingga berbagai proses yang terjadi secara paralel tetap berjalan secara optimal tanpa menimbulkan konflik. Skalabilitas juga menjadi keunggulan lainnya, karena sistem ini dapat dengan mudah diperluas sesuai dengan pertumbuhan bisnis atau organisasi. Jika ada peningkatan jumlah data atau pengguna, basis data tetap dapat beroperasi dengan kinerja yang optimal tanpa perlu desain ulang yang signifikan. Selain itu, efisiensi dalam pengolahan data semakin meningkat berkat adanya optimasi seperti penggunaan index dan caching yang mempercepat proses pencarian data dan manipulasi data. Fitur pemulihan data, backup and recovery, juga sangat membantu dalam mengamankan informasi dan resiko kehilangan akibat kegagalan sistem atau bencana. Dengan fitur ini, data yang hilang dapat dengan mudah dipulihkan, memastikan kelangsungan operasional tetap terjaga. Keunggulan lain dari pendekatan berbasis data adalah kemampuannya untuk berintegrasi dengan berbagai aplikasi dan teknologi lain. Di sini saya akan menjelaskan resiko yang dapat menyertai basis data. Basis data dapat memiliki beberapa resiko yang dapat mempengaruhi kinerja, keamanan, dan ketersediaannya. Yang pertama, keamanan data. Nah, di sini terdapat resiko peretasan, malware, dan penyalahgunaan oleh pihak internal. Yang kedua, ada kehilangan atau kerusakan data. Ini bisa terjadi akibat kegagalan hardware, kesalahan manusia, atau korupsi data.
Yang ketiga ada kinerja dan skalabilitas. Ini tuh dapat terjadi karena beban berlebih, deadlock, atau indeks yang tidak optimal, yang dapat memperlambat sistem. Yang keempat ada ketergantungan infrastruktur. Ini tuh dapat terjadi karena gangguan jaringan, downtime server, atau kurangnya backup ini bisa menyebabkan kehilangan akses. Yang kelima, kepatuhan hukum. Pelanggaran regulasi seperti GDPR atau penyalahgunaan data dapat menimbulkan sanksi. Yang keenam, kesalahan desain, seperti normalisasinya buruk, query-nya tidak efisien, atau kurangnya dokumentasi untuk menyulitkan pemeliharaan. Untuk mengatasi beberapa resiko tersebut, ini membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk strategi keamanan, backup berkala, optimalisasi kinerja, serta kepatuhan terhadap regulasi.